dalam keyakinan Katolik ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sudah kenal dengan rekan di sini belum? Kalau belum kenal, kita kenalan dulu ya. Oke. Udah kenal kan? Sekarang kakak-kakak ini yang minta diri mau kenalan dulu ya. Halo, nama aku Farid. Halo Kak Farid. Halo, nama aku Haikal. Halo Farid. Nah, kakak-kakak yang lagi ngomong itu namanya Kak Mati. Halo. Oke, sebelum kita mulai, kakak-kakak yang di sini juga mau kenalan dulu sama adik-adik. Boleh kan? Boleh. Oke, kenalannya dari yang ujung sana. Ayo, silakan mulai. Halo, nama saya Eka. Halo, nama Niko. Halo, Niko. Halo, nama saya Juang. Halo, Juang. Hai, nama aku Festus. Halo, Deus. Halo, nama saya Kira. Halo, Kira. Perkenalkan, nama saya Eka. Halo, Kira. Nama saya Dino. Halo, Nino. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Halo, Yusuf. Halo, nama saya Citra. Halo, Citra. Halo, perkenalkan nama saya Erwin. Hai, Erwin. Halo, perkenalkan nama saya Salma. Hai, Salma. Oke, karena kita udah kenalan, sekarang kakak-kakak mau ngejelasin sedikit itu. Jadi tolong dengar baik-baik ya. Iya. Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sebelum saya masuk ke materi, tolong dudukin rapi. Mohon disimak dan diberlakukan baik-baik ya, karena nanti di akhir penjelasan ada pertanyaan yang mana kalau bisa menjawab dapat hadiah. Oke. Langsung saja masuk ke slide pertama. Pertanyaan diskusi. Pernahkah kalian merasa harga barang-barang seperti makanan, pakaian, atau transportasi makin mahal dari tahun ke tahun? Menurutmu apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat? Tujuan pembelajaran kita pada siang kali ini, yang pertama, memahami pengertian penyebab dan dampak inflasi. Yang kedua, menjelaskan cara mengukur inflasi dan peran lembaga terkait. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi mengurangi daya beli masyarakat karena uang yang dimiliki menjadi tidak mampu membeli barang sebanyak sebelumnya. Selanjutnya kita akan memasuki penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, permintaan yang tinggi. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Ketiga, peredaran uang terlalu banyak. Dan yang keempat, kebijakan pemerintah. Langsung aja masuk ke penyebab inflasi pertama, permintaan yang tinggi.
inflasi karena permintaan terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa lebih besar daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Hal ini menyebabkan harga-harga naik karena barang menjadi langka. Selanjutnya, penyebab inflasi berikutnya adalah biaya produksi. Yang dimana inflasi karena biaya produksi terjadi ketika biaya untuk memproduksi barang meningkat. Misalnya karena naiknya harga bahan baku atau upah tenaga kerja sehingga produsen menaikkan harga jual barang. Sini kakak akan menjelaskan jenis-jenis inflasi. Ada beberapa tahapan, ada beberapa bagian. Yang pertama, inflasi ringan, yakni kenaikan harga di bawah 10% per tahun. Kedua, inflasi sedang, kenaikan harga antara 10 hingga 30% per tahunnya. Yang keempat, inflasi berat, kenaikan harga antara 30 sampai 100 per tahunnya. Dan di sampingnya hiperinflasi, yakni ketika harga sangat tinggi dan tidak terkendali lebih dari 100% per tahun. Oke, kita masuk ke dampak inflasi terhadap daya beli. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun sehingga daya beli masyarakat ikut berkurang. Masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang yang sama, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Selanjutnya, dampak inflasi terhadap produsen. Bagi produsen, inflasi dapat berdampak positif maupun negatif. Dalam jangka pendek, produsen bisa memperoleh keuntungan dari kenaikan harga. Namun, dalam jangka panjang, biaya produksi yang meningkat bisa mengurangi keuntungannya. Selanjutnya, dampak inflasi terhadap investasi dan tabungan. Inflasi membuat nilai uang menurun sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menabung. Selain itu, ketidakpastian harga membuat investor ragu untuk menanamkan modal sehingga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Paham adik-adik? Paham. Tidak. Paham. Penjelasannya kecepatan atau gimana? Pas. Oke. Nah, kan udah dijelasin tuh sama kakak, ya kan itu. Jadi sekarang sesi tanya jawab. Ini kakak ada pertanyaan ya, tadi saya sudah bilang mana kapal kalian sudah berpergian. Oke, yang tahu angkat tangannya. Mohon bantuan kakak-kakak, siapa yang duluan? Pertanyaan pertama, tujuan mempelajari inflasi adalah untuk A. Mengetahui sejarah uang di dunia, B. Mengetahui cara menjual. Siapa? Coba menjadi. Siapa namanya? Enggak. Kita periksa sama-sama. 1, 2, 3. betul. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Yang udah jawab, jangan jawab lagi ya. Oke? Pertanyaan selanjutnya, inflasi terjadi saat A. Harga barang turun secara drastis, B. Permintaan sama, B. Permintaan terhadap barang lebih tinggi dari tawaran, C. Produksi barang meningkat secara tajam, dan D. Ekspor lebih banyak dari impor. Yang mana jawabannya? Yang itu Ciko duluan. Siapa yang duluan? Ciko.
Ayo, semangat untuk jawab. Pertanyaan berikutnya. Salah satu penyebab inflasi adalah A. Konsumsi masyarakat menurun, B. Penurunan biaya produksi, C. Terlalu banyak uang beredar di masyarakat, dan D. Kenaikan nilai tukar rupiah. Nah, ulang. Sabar. Satu, dua, tiga. Sama. Ini. Apa jawabannya? Yakin? Nggak mau diubah? Lihat, 1, 2, 3. Masih ada 2 pertanyaan. Ayo yang belum bisa jawab. Pertanyaan selanjutnya. Jangan dijawab sebelum saya selesai pembacaannya. Pertanyaan selanjutnya, kenaikan biaya bahan baku menyebabkan inflasi yang disebut A. Inflasi dengan, B. Inflasi permintaan, C. Inflasi biaya, D. Inflasi moneter. Tunggu. 1, 2, 3. Siapa? Yang mau jawab gak boleh. Kasih yang mundur bisa jawab. Ayo. Inflasi ringan, inflasi permintaan, inflasi biaya, atau inflasi moneter? Kamu udah. Kamu? Apa? B apa? Inflasi Permintaan. Yakin? Ya. Gimana nih? Ya. Tapi dia udah berani buat Kan jawab. nggak apa-apa karena ya udah berusaha jawab, tetap dapat hadiah. Ya, pertanyaan terakhir ya, sisa terakhir. Pertanyaan terakhir. Masih ada hadiahnya. Ayo. Inflasi sedang terjadi jika kenaikan harga mencapai A. Di bawah 10%, B. 10 sampai 30%, C. 30 sampai 100%, dan D. Di atas 100%. Sama-sama bisa buka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa? B. Yakin? Nggak mau diubah? Apa B? Berapa jawabannya? Sampai 30%. Kita lihat 1, 2, 3. Oh, nyatanya masih ada nih hadiahnya, sisa 2. Ayo, semangat. Pertanyaan kelima. Jenis inflasi yang paling berbahaya bagi ekonomi adalah A. Inflasi dengan, B. Inflasi sedang, C. Inflasi berat, dan D. Hiperinflasi. Apa jawabannya? Siap? Ayo, silakan. Udah bingung? Apa? D? Yakin? Nggak mau diubah? Oke, 1, 2, 3. Mana? Kenapa nggak mau? Nggak mau aja. Oke, sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya saya akan serahkan kembali ke Kakak Felin. Silakan.
Masih ada dua pertanyaan lagi. Gak mau. Bagi dulu aja dua. Pertanyaan dapat hadiah. Terakhiran masuk. Pertanyaan yang pertama. Siapa yang ingat nama kakek baju coklat? Kita, ayo. Kakak yang tadi Masuk udah frame semua sih. Masuk frame semua deh. Bukan. Berarti nggak fokus semuanya dari tadi. Siapa? Ayo siapa? 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 Ayo. Fokus ya, yang siapa? Jun? Ya, benar. Bisa tahu sih. Ya, nggak tahu. Oh ya, udah sabar ganti pertanyaan. Sekarang kita ganti aja karena udah tahu. Ganti aja ke kakak yang baju hitam. Yang baju hitam, yang baju hitam. Enggak itu. Ke siapa? Bukan. Iya benar Cinta. Siapa? Yang itu yang pakai kemeja. Enggak mau. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir. Ada yang mau pertanyaan kan? Saya. Empat kali saya. Foto doang video gua ada. Kalau video tuh cuma playback. Jangan pertanyaan 9 Kayak sampai udah sebelum tahu. mulai gitu tuh. Tujuh kali tujuh kan? 49. Belum. Oke. Asli.